Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Bu Tiara dalam tayangan Lampung Terkini di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Lampung Terkini selengkapnya. Quick Count di Lampung, Prabowo Gibran unggul dengan 68,69% suara. Penghitungan cepat ataupun quick count Pilpres tengah dilakukan oleh lembaga survei ALSHCI Rakata dan juga Kuadran di Lampung pada Rabu 14 Februari 2024. Hasilnya, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka untuk sementara unggul jauh dari dua paslon lainnya. Pantauan Tribun Lampung di Hotel Emersia pada Lampung hingga pukul 16:26 waktu Indonesia Barat. Terpantau data yang masuk sudah mencapai 77,14%. Sejauh ini pasangan Prabowo Gibran unggul telak dengan perolehan suara mencapai 68,69%. Di urutan kedua disusul oleh paslon nomor urut 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan meraih angka 16,84%. Sementara untuk paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD berada di posisi terakhir dengan raihan suara 14,47%. Survei ini diklaim memiliki tingkat kepercayaan 99% dengan tingkat toleransi kesalahan yakni 1,5%. Selain itu, Tribuners, untuk hasil hitung cepat ini bukanlah hasil resmi pemilu. Hasil resmi pemilu akan tetap menunggu perhitungan suara secara manual dari KPU Pusat. Ratusan surat suara caleg di Tanjung Senang pada Lampung telah tercoblos. Kasus dugaan kecurangan pemilu ditemukan di TPS 19 Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung pada Rabu 14 Februari 2024. Ditemukan ratusan surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten telah tercoblos di TPS 19. Kejadian ini bermula saat seorang pemilih yang sudah berada di bilik suara terkejut karena surat suaranya telah tercoblos. Ia menjelaskan setelah kejadian itu seluruh surat suara yang belum dicoblos pun akhirnya diperiksa. Atas kejadian itu pula proses pemungutan suara di TPS 19 Waikandis dihentikan sementara dan dilakukan pencoblosan ulang. Tercoblos. Ini kronologis yang bisa kita ceritakan sebagai ketua KPPS di sini seperti apa ini, Pak? Dari alur ini Bang, alur sampainya surat suara ke kita. Iya. Seperti apa? Dari mana? Dari Tribun. Dari Tribun. Tribun. Antara. Oke, siap. baik. Ya, terima kasih pertanyaannya. Tadi kan kita tahunya bahwa dari para yang nyoblos gitu Iya, ya, warga yang memilih bahwa itu surat suara sudah tercoblos. Oke. Satu kali ya sudah kita ganti dengan yang lain. Oke. Ternyata sama saja sudah tercoblos juga. Oke. Nah jadi mereka bertanya bagaimana Pak ini nih, kok suaranya nih bolong nih, semua ini udah tercoblos. Saya bilang kan saya nggak bisa ngambil teman yang banyak. Saya bilang ini ada panwas dari tadi pembukaan tadi kan udah ngeliat semua. Saya bilang kan dengan prosedur yang benar dan mereka juga merekam mata dekat gitu kan, dan mereka mengakui bahwa segel bagus, nggak ada yang rusak sedikit pun gitu kan. Bukan mereka dari jauh, dekat kayak kita ini nah itu terjadinya pas sekitar jam 11 tadi. Ternyata itu ada yang warga yang protes tadi. Warga lain atau warga yang tetap? Sudah banyak tercoblos. Ya sudah, kita tunggu aja petugas-petugas yang menangani hal tersebut gitu kan. Ya sehingga sudah datang kawan-kawan ini. Kalau sekiranya pengen berita yang lebih jauh lagi, tanya sama kawan-kawan yang panwas PTPS itu ya, PTPS sama saksi-saksi itu mereka merekam kejadian kami orang pembukaan tadi. Jadi nggak ada istilahnya oh ini rusak, enggak,
Dan sudah dilihat pula tadi itu apakah kabel tisnya berkurang yang di dalam box itu. Buktinya masih ada lengkap komplit. Hanya saja tadi itu untuk orang untuk kunci lagi ini ya karena yang bawaannya tadi sudah diputus gitu kan. Untuk kita buka tadi kan udah kita putus sama-sama. Bukan terputus bukan. Sama-sama kita putus untuk mengambil kertas suara yang ada. Artinya semua tersegel. Ya, selanjutnya adalah momen kepala daerah di Lampung mencoblos saat pemilu hari ini. Ya, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duena mendapat surat suara berwarna kuning rusak saat mencoblos di TPS 07 Kelurahan Palapak, Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Diketahui Wali Kota Bandar Lampung Eva Duena bersama dengan sang suami Herman HN dan juga anaknya Rahmawati mencoblos di TPS 07 Palapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat di bilik suara, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duena terlihat kebingungan dan memanggil ajudan pribadinya sambil membisikkan sesuatu. Setelahnya sang ajudan Eva Duena itu bergerak menuju meja KPPS 3 tempat pembagian surat suara. Kemudian ajudan Eva membawa surat suara berwarna kuning baru dan kembali ke bilik suara Eva. Lalu ajudan tersebut memberikan surat suara yang baru diambil dari KPPS 3 ke Eva Duena dan mengambil surat suara rusak dari Eva serta dikembalikan pada KPPS 3. Salah satu petugas KPPS di TPS 07 Fahri mengatakan surat suara berwarna kuning yang hendak dicoblos Wali Kota Bandar Lampung Eva Duena itu rusak. Selain Eva Duena dan juga sang suami dan juga putrinya ini mencoblos di hari pemilu, ini datang juga kabar dari Gubernur Lampung Arinal Junaidi yang melakukan pencoblosan di TPS 22 berlokasi tak jauh dari rumah di Kelurahan Sepangjaya, Labuan Ratu pada hari ini. Pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Arinal datang bersama sang istri Riana Sari Arinal. Keduanya pun kompak datang dengan mengenakan pakaian putih. Para petugas seperti anggota KPPS, saksi beserta jajaran komisioner KPU Bandar Lampung turut menyambut kedatangan Gubernur Lampung tersebut. Keduanya pun kemudian mengikuti prosedur yang ada guna menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Ya, senada dengan Gubernur Lampung saat ini, Gubernur Lampung periode 2004 hingga 2014 yakni Syahrudin ZP memamerkan jari kelingkingnya yang sudah terbalut tinta usai menyampaikan hak pilihnya dalam pemilu 2024 di TPS 03 Rawalaut, Enggal, Bandar Lampung. Sembari memamerkan jarinya itu, Syahrudin ZP mengaku yakin atas pilihannya. Terlepas pilihannya menang atau tidak, ia meyakini pemilu 2024 membawa hasil pemimpin yang terbaik. Ia juga meminta agar masyarakat khususnya pemilih dalam pemilu 2024 agar turut menghargai pilihan masing-masing. Ya, tidak hanya Gubernur Lampung saja yang terlihat memberikan hak suaranya pada pemilu kali ini. Terlihat pula Bupati Pesisir Barat Lampung Agus Istiqlal ditemani sang istri Septi Istiqlal mencoblos di TPS 02 Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Waikroe. Pantauan Tribun Lampung, Bupati yang akrab disapa Udolal itu kompak menggunakan baju berwarna putih. Keduanya pun tiba di TPS 02 Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Waikroe sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tak ada perlakuan yang spesial. Keduanya pun tetap mengikuti prosedur yang ada dengan harapan dari Bupati Agus Istiqlal bahwasannya pemilu 2024 ini berjalan dengan lancar dan juga aman. Ya, selain dari Bupati Pesisir Barat, ini datang dari penjabat Bupati Tulang Bawang Barat yakni M. Firsada yang nyoblos di TPS 3 Tiuh Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah pada hari ini. PJ Bupati Tubaba M. Firsada didampingi oleh sang istri Hanita Farial. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tubaba Eri Budi Santoso atau biasa disapa EB pun mengatakan jika PJ Bupati Tubaba ini melakukan pemilihan di TPS 3 Panaragan sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Setelah menyumbangkan hak suaranya, PJ Bupati Tubaba bersama dengan rombongannya pun melanjutkan kunjungan di tempat lain.
Ya, sama seperti PJ Bupati Tubaba, Bupati Lampung Tengah yakni Musa Ahmad menggunakan hak suaranya di TPS 029 Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah pada hari ini. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung, TPS 029 ini diketahui Musa Ahmad pun tiba di TPS pada pukul 8:15 waktu Indonesia Barat dengan didampingi istri serta keluarganya. Setibanya di lokasi, Musa Ahmad pun langsung bersalaman dengan masyarakat yang hendak memberikan hak suaranya. Selain memberikan hak suara, Musa pun memantau jalannya pemilihan di TPS tersebut. Ya, terakhir ini Tribuners, ini datang dari PJ Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan yang didampingi sang istri Helen Veronica Mulyadi mencoblos di TPS 23 Kecamatan Kota Agung, Tanggamus. Terpantau PJ Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan menggunakan baju berwarna hitam senada dengan sang istri. Keduanya pun tiba di TPS pada pukul 9:37 waktu Indonesia Barat. Ya, dari momen kepala daerah mencoblos di pemilu kali ini, kita akan beralih ke momen unik yang terjadi di TPS-TPS di Lampung pada saat pemilu. Dalam momen pesta demokrasi selalu memunculkan hal unik, baik yang berkaitan dengan dekorasi maupun gaya busana panitia tempat pemungutan suara. Seperti yang terlihat di TPS 027 Dusun Muhajirun, Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Di TPS itu, panitia mengenakan pakaian casual lengkap dengan syal khas Palestina yang melingkar di leher. Ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara TPS 027 Abdul Latif membeberkan gaya berpakaian ini sudah dikonsep sejak awal. Dalam hal ini, pihaknya memilih gaya pakaian casual namun tetap rapi dan juga sopan. Beberapa panitia pun melengkapi gaya pakaiannya dengan topi ataupun kopiah. Ya, selain di TPS 027 yang mengenakan syal dengan motif Palestina, ini terjadi juga hal unik di salah satu TPS yang berada di Bandar Lampung, di mana TPS di Bandar Lampung ini menggunakan tema yang cukup unik. Ya, tema yang cukup unik ini terjadi di TPS Bandar Lampung mulai dari tema Valentine, pernikahan, tema konsep hajatan, pertanian, hingga tema pink atau tema kemerdekaan. Salah satunya di TPS Bandar Lampung yang memeriahkan tema unik, yakni di TPS 21 Kota Karang, Teluk Betung Timur yang mengusung tema pakaian adat Bugis. Ketua PPS TPS 21 Kota Karang, Winda, mengatakan dipilihnya tema adat Bugis lantaran warga sekitar TPS mayoritas merupakan warga suku Bugis Sulawesi Selatan. Ya, dari tema unik dengan menggunakan baju atau pakaian adat Bugis, ini kita beralih ke petugas TPS 11 Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Metro yang mengenakan pakaian adat Jawa pada saat pemungutan suara pemilu. Ketua TPS 11 Kelurahan Purwosari, Zaki, mengatakan pihaknya melakukan inovasi dengan mengenakan pakaian adat Jawa agar lebih menarik. Ia pun mengaku TPS 11 Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara tak hanya mengenakan pakaian adat Jawa saja. Secara terpisah, Camat Metro Utara Wilastri mengatakan tiap TPS di Kecamatan Metro Utara dipersilahkan untuk berinovasi. Ya, dari Metro kita beralih ke TPS di Lampung Barat yang dimeriahkan dengan kehadiran harimau lucu nan imut hingga reog Ponorogo. Bukannya takut, warga Lampung Barat yang ada di TPS tersebut malah senang dan gembira dengan adanya harimau dan reog Ponorogo. Usut punya usut, harimau dan reog Ponorogo di TPS merupakan warga Lampung Barat yang sedang memakai kostum menyerupai keduanya. Kejadian menarik ini terjadi di TPS 14 yang ada di Kelurahan Wai Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Alih-alih ingin terlihat seram, 5 warga yang berkostum binatang dan 7 anggota KPPS berkostum reog Ponorogo malah memancing gelak tawa. Pasalnya, kostum yang mereka kenakan merupakan kostum yang dibalut dengan konsep lucu, imut, dan juga menarik. Tak hanya momen unik yang ditampilkan oleh beberapa TPS di Lampung, kali ini keunikan pun datang dari semangat puluhan pria dan wanita lansia yang terlihat menunggu giliran menyalurkan hak pilihnya di Aula UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresnawer dan Natar
pada hari ini. Pantauan Tribun Lampung, beberapa di antaranya telah mendapat jatah giliran untuk ke bilik suara dan salah satunya adalah Nenek Rustina. Lansia berusia 76 tahun itu pun sudah tinggal di Pati sejak 2016 silam. Meskipun mengalami sakit pengapuran tulang hingga membuatnya tak bisa berjalan normal, tak lantas membuatnya malas untuk datang ke TPS. Bahkan dirinya juga menaruh harapan besar atas pemimpin negeri ini ke depannya. Ya, selain itu Tribuners, momen cukup unik pun datang dari Bupati Nanang Ermanto dan juga istrinya Winarni mencoblos di TPS 1B Desa Waigali, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Bupati Nanang Ermanto dan sang istri berangkat ke TPS dengan berjalan kaki dari rumahnya Desa Waigali, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto pun tampak memakai kemeja putih, celana panjang hitam dan sepatu hitam, sedangkan sang istri memakai kemeja putih, rok panjang hitam dan juga sepatu putih dengan jilbab coklat. Ya, terakhir Tribuners ini datang dari PJ Bupati Nukman mencoblos di TPS 7 Kelurahan Waimengaku, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Bersama sang istri Zelda Naturi, PJ Bupati Lambar Nukman menuju TPS dengan berjalan kaki. Setibanya di lokasi TPS 7 Waimengaku, PJ Bupati Nukman langsung disambut oleh para petugas yang menggunakan baju adat khas Lampung Barat. Di momen itu pula dirinya beserta sang istri menyempatkan untuk berbincang hangat dengan warga setempat. Ya Tribuners, selain momen unik di hari pencoblosan, ini pencoblosan juga terjadi di lapas atau di TPS khusus. Mengaku golput, bekas atau mantan narapidana terorisme akhirnya menyalurkan hak pilih pemilu 2024. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pringsewu Ade Indrawan mengatakan terdapat 4 napiter di Pekon Waringin Sari Barat, Kecamatan Sukoharjo Pringsewu yang sebelumnya menyatakan enggan mencoblos atau golput. Ade beserta jajaran Kejari Pringsewu pun turun langsung dan menyambangi keempat ex-napiter tersebut. Saat menyambangi rumah ex-napiter tersebut, ia menjelaskan terkait hak mereka untuk melakukan pemilihan dan akhirnya ada salah satu ex-napiter pun diantarkan oleh pihaknya untuk datang. Pencoblosan satu ex-napiter tersebut pun dilakukan 1 jam sebelum pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selain itu Tribuners, kalau tadi di Pringsewu ada ex-napiter yang mencoblos, kini warga binaan pemasyarakatan atau WBP di Rutan Kelas 2B Krui antusias mengikuti pencoblosan pemilu 2024. Pantauan Tribun Lampung di lokasi terlihat para WBP sejak pagi mulai menempati tempat duduk untuk mengantri di TPS khusus yang ada di Rutan. Kepala Rutan Kelas 2B Krui Fajar Ferdinand mengatakan pencoblosan di TPS khusus ini mulai berlaku atau mulai dibuka sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ya, kabar terakhir datang dari Forkopimda Lampung pantau TPS pemilu. Kapolda Irjen Pol Helmi Santika, Gubernur Arinal Junaidi, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumai, dan Rem 043 Garuda Hitam Brigjen TNI Iwan Ma'aruf Zainuddin, Kajati Lampung Nanang Sigit Yulianto beserta Forkopimda Lampung memantau 3 TPS pemilu. Adapun TPS yang dipantau yakni TPS 07 di Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung dengan DPT yakni sebanyak 293 orang. Kemudian TPS 20 di Perumahan Citra Garden dengan DPT 298 orang. Dan terakhir di TPS 38 yang dipantau di daerah Bukit Kebiling Permai atau Spring Hill. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan pihaknya bersama dengan Forkopimda telah memantau pelaksanaan pemilu pada 3 TPS. Ia mengatakan pihaknya berharap semoga pemilu aman dan lancar dan semoga hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Jenderal Bintang 2 ini pun mengatakan masyarakat berbeda pilihan boleh, asalkan tetap menjaga kerukunan karena kita adalah saudara. Sementara itu Kartika Mulyasari dari tim pemantauan pemilu 2024 di Jenpolpum Kemendagri mengatakan pihaknya memantau di TPS Lampung cukup aman dan proses pemilu di Lampung berjalan dengan lancar serta tertib.
Ya, baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini terkait dengan pemilu yang berlangsung pada hari ini 14 Februari 2024 bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan juga aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.